adik-adik, kali ini kita akan membahas logaritma. Apa itu logaritma? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu definisi logaritma, kakak mau menanya nih. 2 pangkat 3, hasilnya berapa? Ya, betul, hasilnya 8. Nah, gimana kalau 2 log 8? Hasilnya berapa adik-adik? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Tentu 3. Nah, jika di atas disebut dengan operasi perpangkatan, di bawah disebut dengan operasi logaritma. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa definisi logaritma adalah A log B sama dengan C sama dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, contohnya. Ini definisinya ya. Contohnya, tiga log 9 hasilnya berapa ayo? Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2. Lanjut. Contoh yang kedua. Log 4 log 16. 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Nah, 2 juga. Nah, lanjut. Dalam logaritma ada beberapa sifat yang perlu adik-adik ketahui dan adik-adik harus hafal sifat-sifatnya. Sifat-sifat logaritma. Jika A log B A log A pangkat berapa yang hasilnya A? Tentu 1. A pangkat 1 kan A. Jika A log 1, A pangkat berapa yang hasilnya 1? 0. Ini disebut dengan sifat umum logaritma. Lanjut. Jika A log B ditambah A log C ternyata numerusnya bisa dikalikan loh. A-nya tetap log dan ini berubah menjadi tanda kali, B dikali C. Lanjut, jika A log B dikurang A log C, maka A-nya tetap log B per C. Nah, jika di sini tambah, maka di sini kali. Jika di sini kurang, maka di sini bagi. Mudah ya. Lanjut, jika A pangkat P log B pangkat Q nah, adik-adik, ternyata si pangkatnya bisa dikeluarkan. P dan Q-nya bisa dikeluarkan, tapi dengan syarat Q-nya terlebih dahulu dibuat. Q per P, A-nya tetap A log B. Ini banyak sifat-sifatnya ya. Nanti kita bahas satu persatu nih, kita masuk contoh soal terlebih dahulu biar paham.
Contoh soal pertama. Di sini kakak mau kasih tips supaya cepat bisa membahas soal logaritma. Kuncinya yaitu harus membuat semua bilangan menjadi prima dan pangkat. Contohnya 4 dapat kita rubah menjadi 2 kuadrat. Dan 12 dapat kita rubah menjadi di sini kita dapat membuatnya menjadi pohon faktor, yaitu dibagi 2, 6. Di sini juga dibagi 2, 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Setengah log 4 ditambah 9 log akar 3 sama dengan, di sini kita tidak perlu, soalnya sulit ya, nggak usah seperti itu. Kita kerjakan apa yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Tadi sudah kakak katakan kunci rahasia menyelesaikan soal logaritma. Membuat semua bilangan menjadi prima dan pangkat itu kuncinya. Nah, di sini setengah bisa kakak bikin 2 pangkat min 1. Setengah menjadi 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 log 3 pangkat setengah akar 3 sama dengan 3 pangkat setengah. Lanjut. Nah, di sini apa lagi yang perlu kita kerjakan? Si basisnya ada pangkat, numerus juga ada pangkat. Nah, ingat kembali sifat-sifat logaritma yang tadi, bahwa si pangkatnya lagi bisa dikeluarkan dengan syarat 2-nya terlebih dahulu. Maka 2 per min 1, 2 log 2 ditambah setengah per 2 pangkatnya 3 log 3. 2 dibagi min 1 min 2. 2 log 2 hasilnya 1 ditambah setengah dibagi 2 hasilnya 1/4, bukan 1 ya, 1/4. 3 log 3 hasilnya 1. Min 2 dikali 1 min 2 ditambah 1/4 dikali 1 1/4. Min 2 ditambah 1/4 sama dengan min 7/4. 4 dikali min 2 min 8. Min 8 ditambah 1 min 7, bukan min 9 ya. Karena di sini negatif, di sini positif, maka nilai negatif yang dikurangkan di sini positif ya. Min 7/8. Lanjut ke sifat berikutnya. Jika A log B sama dengan 1, nah si B-nya bisa menjadi basis dan A bisa menjadi numerus dengan syarat pakai 1 per. Gitu ya. B per 1 per B log A. Nah, gitu. Selanjutnya A log B sama dengan
Nah, di sifat yang ini, si A tidak mau menjadi basis dan B juga tidak mau menjadi basis. Nah, lalu gimana? Maka solusinya log B per log A. Nah, tidak dua-duanya menjadi basis. Dengan ditambahkan nilai X. Nilai X-nya boleh angka apa saja tergantung dari soal ya. Lanjut. Jika A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan, nah coba adik-adik perhatikan pola dari sifat yang ini. Di sini B, di sini juga B, di sini C, di sini juga C. Maka yang diambil adalah nilai A dan D-nya saja, menjadi A log D. Sifat selanjutnya, jika A pangkat A log X, coba adik-adik perhatikan di sini juga sama. Di sini A, awalnya juga A. Maka nilainya adalah si X. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Diketahui 5 log 3 sama dengan P, yang ditanya 15 log 81 hasilnya. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, ingat kuncinya tadi, membuat semua bilangan menjadi prima dan pangkat. Jawab. (15 log 81). Dapat kakak bikin 3 dikali 5, 15. Log 81 hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Lanjut. Nah, di soal ini basisnya 3 dikali 5, tidak ada syarat atau sifat-sifat logaritma yang basisnya tanda kali. Lah, lalu bagaimana? Maka di sini kuncinya adalah membalikkan atau membuatnya menjadi 1/. Dua-duanya tidak menjadi basis. Oke? Dapat kakak bikin menjadi 1/, ininya pindah 3 pangkat 4, sifat yang ini ya. 3 pangkat 4 log 3 kali 5. Ini berubah menjadi basis dan ini berubah menjadi numerus. Lanjut. Di sini dapat kakak bikin menjadi sifat yang selanjutnya. 3 pangkat 4 log 3 dikali 3 pangkat 4 log 5. Tanda kalinya dipisah. 3 log 4 log 3, 3 pangkat 4 log 3 dikali 3 pangkat 4 log 5. Pisah. Lanjut. Di sini ya. Penyelesaiannya. Nah, di sini tadi sudah kakak kasih contohnya,
3 nih ada pangkatnya nih, 1. Maka menjadi 1/4, ingat ya, 1/4 3 log 3 dikali 1/4 3 log 5. Hasilnya 1/4 3 log 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 3 tadi? 1 dikali, oh di sini salah, mohon maaf, di sini tanda tambah, ada yang salah ya, ditambah 1/4. Nah, nilai 3 log 5 kita lihat dari soalnya 5 log 3. Nah, bagaimana nih? Di sini dapat kakak rubah menjadi dibalik ya tandanya, 3 log 5 1/P. Maka 3 log 5 sama dengan 1/P. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Di sini dikali 4P dan di bawah juga dikali 4P. 1 dikali 4P 4P per 1/4 dikali 1 1/4 1/4 kali 4P hasilnya P, dan 1/4 dikali 1/P dikali 4P hasilnya 1. Selesai. Maka hasil 15 log 81 adalah 4P per P ditambah 1.